Nah, oleh sebab itu dikatakan jagalah makananmu, jaga makanan kita. Kalau kita jaga makanan kita, takun mujabud dakwah. Kita kalau selalu jaga makanan kita, takun mujabud dakwah, maka engkau akan diperkenankan segala doa-doamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu tergantung juga apa kita makan. Jadi kalau makanan kita bersih, insya Allah doanya cepat diijabah. Jadi sebenarnya yang menghalangi doa bukannya Allah nggak menjawab doa kita. Dosa kita yang menutupi doa itu turun ke kita. Jadi dengan sebab apa yang kita makan, doa yang kita panjatkan lama datangnya. Dengan sebab makanan yang baik. Nah, oleh sebab itu, ini penjelasan hadis ke-10 ini amat penting buat kita. Buat pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan menyuapkan makanan haram pada anak-anak kita, karena mereka itu penghuni surga. Kenapa? Fitrah itu anak kita bersih, suci, sesuci Islam. Cuman fa'abawahu, kedua orang tuanya yuhawidani, dia yang merubah menjadi Yahudi. Ini orang tuanya dua-duanya. Au yunassirani, dia merubah menjadi Nasrani ini anak. Au yumajjisani, dia merubah menjadi Majusi. Jadi salah satu orang tua merubah anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah dengan sebab memberikan makanan dari yang haram. Boleh jadi kita anak kita nih udah besar, kalau memang kita dikasih terus makanan haram, ya udah besar kulitnya sama kulitnya orang Islam, bahasanya sama kayak bahasa orang Islam, hari raya sama seperti orang Islam, tapi isi kepalanya sudah keluar daripada ajaran Islam. Gara-gara apa? Yaitu gara-gara makanan. Maka dari itu jangan kasih istri dan anak dari makanan yang haram. Nah, kalau punya istri yang solehah, wah alhamdulillah enak banget. Dia pasti berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kami kalau makan cuma 1 kali dalam sehari, insya Allah tahan. Ada nggak bini yang begitu? Subhanallah, itu istri solehah. Tapi kami tak tahan, kata istri, dengan panasnya neraka jahanam. Nah, itu yang mesti diucapkan oleh seorang istri. Maka suami pun akan takut membawa pulang uang yang haram. Jangan dibalik, haram sedikit nggak apa-apa bang. Nanti itu sedekahin 2,5% juga bersih. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya oleh sebab itu dikatakan ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan, perhiasan. Pohon rindang enak kita lihat tuh, ya kita pandang. Buah anggur enak, nikmat kalau kita makan. Air bening tuh jernih, enak kalau kita minum gitu. Maka wa khairu mataiha, tapi kenikmatan yang paling indah adalah al-mar'atu shalihah, yaitu wanita yang saleh. Enak tuh kalau punya wanita saleh. Kata dia akan tu'inu ala imani, menolong iman suaminya. Coba yang tadi kalau saleh ya, jangan bawa pulang duit yang haram ya, bawa yang halal. Saya sanggup kalau makan cuma sehari sama anak-anak, tapi kalau dikasih yang haram saya nggak sanggup nahan panasnya api neraka. Itu yang saleh. Dia tu'inu ala imani, menolong iman suami. Nah, jadi sebetulnya yang kuat itu iman istri apa iman suami sih? Iman istri, kalau memang istri yang solehah, tu'inu ala imanihi, gitu ya, iman istri lah. Nah, dia menolong iman suaminya. Nah, kalau yang menolong dengan yang ditolong, siapa yang kuat? Pastikan yang menolong yang kuat. Makanya wahai laki-laki, kita ini carilah istri yang solehah sebanyak-banyaknya. Karena itu akan menolong iman kita. Ya sebanyak-banyaknya ada batasnya. Maksudnya 1, 2, 3, 4 itu bakal menolong
tu'inuna ala imani, dia akan nolong iman suami. Tuh enaknya itu tuh, jadi yang satu aja istri solehah bisa nyelamatin iman suami. Bagaimana istri solehahnya 2, 3, 4? Besok nih yang perempuan gua nggak mau ngaji lagi belajar nggak benar nih. Jadi sedangkan wanita itu diciptakan dari tulang. Nah tulang yang melindungi jantung atau jantung yang melindungi tulang, pasti tulang yang melindungi jantung. Itulah jantung, tulang yang melindungi jantung. Nah wanita itu dari tulang. Nah gara-gara ada tulang di sini, ya, yang melengkung, ya, nggak hancur jantung kita kalau kena benturan. Kalau kena bentur aja, tulangnya remuk, pasti tembus ke jantung. Makanya wanita itu sangat kuat. Nah kalau orang bilang, wanita tuh makhluk lemah, nah ini laki-laki belum pernah ngaji berarti. Kalau dia ngaji, dia akan ngakuin betul-betul wanita itu adalah ciptaan Allah yang sangat kuat. Itu nggak akan kuat jagain anak sejam beda. Gak bakal kan kuat. Mau gendong anak kita sejam, lemah tapi istri kita. Bini itu gendong anak sambil nyuci, sambil ngepel, sambil makan, ngapel lah. Kita baru tinggal ke kamar mandi aja jagain bocah di kamar, udah gelisah. Makanya hal yang gak dibuat itu menghindar dari urusan anak. Yang itu orang perempuan. Makanya kalau orang perempuan itu ditinggal suami, walaupun anaknya 9 urus semua, pada gede semua jadi. Walaupun ditinggal suaminya, anak 5, anak 7, anak 8, suaminya meninggal, tetap urus banget, alhamdulillah. Coba ada laki, kawin adik lah juga. Ini dia meninggal, tinggalin anak 3, belum dikubur jadi lagi, ya. Nah itu, akhirnya anaknya 3 terlantar, satu ada dongean, ada yang ngambek tuh aja. Tapi kalau orang perempuan, makanya itu subhanallah, harus kasih sayang sama perempuan. Maka dari itu makanlah makanan yang baik, gitu ya. Karena itu sangat berperan penting. Karena Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Maka dari itu makanlah yang baik. Karena efeknya ke ibadah. Makan yang baik, ibadah menjadi ringan. Nah kita introspeksi dah diri kita. Makan yang tidak baik, ibadah pun menjadi berat, jadi malas. Sumpah nih hari ini terasa malas banget, berat banget dalam beribadah. Orang kalau yang bijaksana, dia akan muhasabah, ya, dicek diri, sebab-sebab kemalasannya. Apakah saya makan yang haram hari ini? Dicek dulu. Ternyata setelah dicek semuanya halal, alhamdulillah. Tapi kok masih malas aja nih? Dicek lagi, apakah nyarinya dari yang halal? Ternyata dicek, alhamdulillah, bisnisnya halal. Udah dapat bisnis halal, beli barangnya juga halal. Tapi kok masih malas? Ada satu sebab, apa tuh? Kita bisa berat, bisa malas dalam ibadah, yaitu boleh jadi makanan kita kena najis, namanya mutanajis. Nah itu pun juga yang menyebabkan kita malas, berat dalam beribadah. Kita udah cek nih, saya kerja halal, saya beli pakai juga halal, kok masih aja malas? Cek, begitu cek, oh saya makan kena mutanajis. Contoh, telur itu suci, ya, halal. Kalau bukan nyolong ya, kalau beli, kalau nyolong nggak halal. Telur itu suci ya, suci. Tapi telur keluar dari pantat siapa? Nah tuh, telur keluar dari pantat yang berbarengan dengan kotoran, maka kulit telurnya menjadi najis. Kalau orang yang paham fikih, dia paham. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu min rizqi halalan thayyibah. Wahai orang, wahai manusia, carilah rezeki dari sesuatu yang halal. Beda lagi dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu
beribadah. Wahai orang-orang beriman, makalah dari sesuatu yang baik. Karena orang beriman pasti dari yang halal. Gak mungkin dia beriman dari yang haram. Cuma di dalam kata thayyibat itu, ya suci di situ udah pasti bersih, tapi bersih belum pasti suci. Nah, telur itu keluar dari pantat ayam, ya ada najisnya di situ. Maka sampai rumah telur itu cuci alir pakai air, taruh dari kulkas kalau punya kulkas. Kalau enggak, dicuci lalu ceplok, udah kering ceplok tuh. Kalau orang nggak dicuci dulu, diceplok, kadang-kadang sudah jatuh tuh kulitnya ke dalam penggorengan. Nah, itu mudah najis tuh, kejatuhan najis karena kulit telurnya sudah kena najis. Akan dimakan sama kita. Itu salah satu penyebab daripada kita malas. Nah, makanya yang sudah beli telur, ya cuci dulu dah telurnya. Cuci, taruh kulkas. Nanti kalau yang mau goreng anak kita atau kita nih udah bersih tuh dari najis, ya itu yang kedatangan najis itu bersih. Memang sepele ini, tapi ternyata bermanfaat buat kita beribadah. Nah kalau kita cek, ya, saya nyari itu halal, beli yang halal, masih malas. Oh itu di antaranya itu pertama itu. Kedua, nyeduh kopi, kadang kopi, teh. Kita dahulukan dulu kopi, baru gula, atau teh baru gula. Ya, dikhawatirkan kenapa? Ada semut yang mengikut kalau kita nuangnya gulai belakangan. Misalnya seduh kopi, baru teh, baru gula. Nah, kalau gulanya ada semut, berarti kita masukin dulu ke dalam cangkir bawah itu kita bunuh si semut itu. Atau kalau teh duluan disiram air terus gula, ini ada semut masuk itu kita nyemplung itu dia. Beda dengan sebelum ada air, itu bedanya itu. Semut memang tidak najis, gitu ya. Memang tidak najis karena apa? Semut nggak ngalir darahnya. Akan tetapi masuk dia ke dalam yang menjijikkan, gitu. Khaba'is namanya. Karena nggak ada darahnya. Cuman semut darahnya mencolok di mencolok di ini, entar ada di bangkai kecoa, entar ada di kopi. Coba lihat semua. Nah itu namanya khaba'is, gitu ya. Itu di antara kita bisa jadi sebab malas dalam beribadah, gitu.